Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, adik-adik kelas 11 SMA Negeri 1 Kabila yang Pak Guru banggakan. Hari ini pelajaran kita yakni tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Baik, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam pembelajaran ini, di mana di setiap pembelajaran ini pasti ada tujuan yang harus kita capai. Kemudian dalam materi ini juga adik-adik akan diusahakan mengerti dengan makna dari iman kepada Rasul Allah, kemudian perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat Rasul Allah. Kemudian masuk ke tujuannya adik-adik. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran setelah kita belajar dari materi ini, diharapkan adik-adik mampu memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna adik-adik. Kemudian yang kedua adalah adik-adik mampu berperilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi adik-adik setelah pembelajaran ini diharapkan adik-adik bisa mengimplementasikan hasil belajar ini ke kehidupan adik-adik. Baik, yang berikut adalah kita langsung masuk ke pengertiannya. Pengertian iman kepada Rasul Allah adalah menurut bahasa Rasul itu adalah utusan Allah. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seseorang yang diberi wahyu disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Itulah makna dari pengertian beriman kepada Rasul, adik-adik. Kemudian adik-adik kita masuk ke perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu adik-adik jelas berbeda. Kalau Nabi adalah manusia pilihan yang Allah berikan wahyu, tapi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul juga adalah manusia pilihan yang kemudian dia berkewajiban menyampaikan firman-firman Allah ini. Jadi diwajibkan dia untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi itu perbedaan Nabi dan Rasul, adik-adik. Kemudian yang berikut adalah sifat-sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul ini adik-adik ada 3. Yang pertama adalah sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil, kemudian ada sifat jaiz. Nah, yang bagaimana ketiga sifat ini adik-adik? Yang jelas sifat ini ada yang tertanam kepada Rasulullah yang disebut dengan sifat wajib yang tidak mungkin tidak ada sama Rasul. Itu wajib ada sama Rasul. Ada dan tidak mungkin tidak ada. Kemudian ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu adik-adik sifat yang tidak ada sama Rasul. Kemudian adalah sifat jaiz. Nah, sifat jaiz itu nanti seperti apa nanti sebentar Pak Guru akan jelaskan. Baik, kita akan masuk ke yang pertama adalah sifat wajib Rasul itu seperti apa adik-adik. Nah, sifat wajib Rasul itu yang pertama adalah as-siddiq. Nah, as-siddiq ini seperti apa adik-adik? Nah, as-siddiq ini adalah selalu berkata benar. Nah, Rasul itu selalu berkata yang benar. Tidak mungkin dia tidak benar. Nah, diharapkan kepada adik-adik juga setiap dalam bercakap, setiap kali berbicara harus berkata as-siddiq, berkata jujur. Kemudian yang kedua adalah al-amanah, yang artinya adalah dapat dipercaya. Nah, adik-adik, Rasul ini selalu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah at-tabligh, yang artinya adalah menyampaikan. Nah, Rasul
Dia berkewajiban menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah al-fatonah, yang dimana artinya adalah cerdas. Jadi rasul-rasul kita ini sifatnya adalah cerdas. Mereka orang-orang yang cerdas, manusia pilihan yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah keempat sifat wajib rasul yang telah ada pada rasul dan tidak mungkin tidak ada. Nah, kemudian adik-adik kita masuk ke sifat mustahil rasul. Sebagaimana yang Bapak bilang tadi bahwa sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak ada sama rasul. Jauh dari mereka, tidak tertanam di sifat-sifat rasul. Baik, sifat mustahil rasul itu juga ada 4. Nah, ada 4 ini balikan dari sifat wajib. Nah, sifat mustahil rasul yang pertama adalah al-kizib. Apa artinya adik-adik? Al-kizib yaitu berbohong, pendusta. Dia lawan kata dari selalu berkata yang benar dari sifat wajib yang pertama tadi. Nah, yang kedua adalah al-khianat, tidak dapat dipercaya. Kemudian al-kitman, dia menyembunyikan. Kemudian al-baladah, al-baladah artinya bodoh. Nah, sifat mustahil rasul ini adik-adik balikan dari sifat wajib Rasulullah, sifat wajib dari Rasul tadi. Kemudian adik-adik masuk ke sifat jais. Nah, sifat jais ini adik-adik ada 3. Yang pertama adalah al-ardul basyariyah, yang artinya adalah Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Mereka sama dengan kita. Mereka merasakan haus, mereka merasakan lapar, mereka merasakan sedih, mereka merasakan senang, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti kita sebagai manusia. Karena memang Rasul ini juga manusia. Yang membedakan adalah mereka adalah utusan atau pilihan Allah, sedangkan kita adalah manusia biasa. Kemudian yang kedua adalah sifat ismatur rasul, yang artinya adalah mereka terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Kemudian yang ketiga adalah sifat irtizimatur rasul, orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Nah, baik adik-adik, mungkin singkat video pembelajaran yang Pak Guru akan sampaikan dalam hal ini, dan semoga dengan video pembelajaran yang singkat ini bisa bermanfaat untuk adik-adik, dan setelah ini adik-adik akan diminta untuk meresume hasil dari video pembelajaran ini. Sekian adik-adik, Pak Guru mohon maaf apabila ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, silakan adik-adik ambil dan terapkan. Apabila itu salah, kembalikan ke Bapak, karena Bapak hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.